Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh jemaat maupun saudara-saudari yang secara rutin mengikuti ibadah minggu di Christ Chapel Manado. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memimpin dan menopang kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita terlebih dahulu menyapa sesama saudara seiman di sekitar tempat duduk masing-masing, ataupun Bapak Ibu yang berada sendiri di ruangan. Mari Bapak Ibu, saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk mengingat orang yang ingin sekali berada bersama dengan Bapak Ibu saat ini beribadah kepada Tuhan. Sadarilah bahwa sewaktu kita menyapa sesama kita sementara melihat sesama anggota tubuh Kristus yang Ia pelihara, Ia kasihi, dan Ia pandang berharga. Sebagai pengumuman, ibadah minggu depan tanggal 22 November 2020 akan dipimpin oleh hambanya Pak Yohanes Halim. Sunday School dan Nursery Class. Setelah ibadah ini dan Bapak Ibu dapat mengakses tautan dalam grup WhatsApp. Mari mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Kristus Sang Kepala Gereja, mempersiapkan diri untuk bersekutu dan beribadah kepadanya. Mari masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Biarlah ketika kita tenang dan berdiam diri, kita semakin peka akan kekuatan kehadiran Allah di dalam kita dan di tengah-tengah kita. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan melalui kidung. Indahnya saat yang teduh. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Ku
Sambil tetap berdiri, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 84. Ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca secara bertanggapan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan melalui kidung. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Kaum wanita menyanyikan baitnya yang kedua. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Kaum pria menyanyikan baitnya yang ketiga. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhan-Mu. Hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan baitnya yang keempat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaan-Nya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga yang telah memberkati kami dan bahkan menyelamatkan kami dari belenggu dosa, serta yang membuat kami pada saat ini dapat memanggil-Mu Bapa, melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau pun terus memimpin kami melalui Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu yang kudus sebagai pedoman hidup mengasihi Allah Tritunggal dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Bapa. Biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Biarlah umat-Mu dapat semakin mengerti maksud firman-Mu yang mulia dan berkuasa. Biarlah umat-Mu semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang Tuhan telah menyatakan diri-Nya melalui Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sungguh agung dan mulia Allah yang telah menciptakan dunia dan segala isinya. Biarlah semua ciptaan memuji Dia. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian yang berjudul How Great Thou Art. Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son once buried, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Kita akan terus memuji kebesaran Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang berjudul Great is the Lord. Great is the Lord, He is holy and just. By His power we trust in His love. Great is the Lord, He is faithful and true. By His mercy He proves His love. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord. Now lift up your voice, now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great are you, Lord, and worthy of glory. Great are you, Lord, and worthy of praise. Great are you, Lord. I lift up my voice, I lift up my voice. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Pengakuan iman komunal terambil dalam Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan nomor 71 dan 72. Apakah yang dituntut melalui perintah yang ketujuh itu? Perintah yang ketujuh menuntut pemeliharaan atas pertarakan kita dan sesama kita dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Apakah yang dilarang melalui perintah ketujuh?
Perintah ketujuh melarang semua pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak ditahan. Kita begitu menyadari akan dosa yang kita lakukan sepanjang minggu ini, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebagai satu jemaat, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh kesadaran dan penyerahan diri, kita membaca pengakuan dosa komunal secara bergantian. Ya Tuhan Allah, Engkau Raja kami yang telah menyelamatkan kami dari kegelapan. Engkau Maha Bijaksana dan mengenal kami secara luar dalam. Kami mengaku bahwa seringkali kami gagal menahan nafsu kami. Di antara segala hal lain, kami menginginkan apa yang ditawarkan oleh dunia dan kedagingan, sehingga kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kami juga mengaku bahwa pengakuan ini bukan yang pertama kali kami lakukan untuk dosa yang sama. Yesus Kristus penebus, bahkan untuk menghapus dosa-dosa kecemaran kami, Engkau telah mencurahkan darah di kayu salib. Pulihkan dan pimpinlah umat-Mu untuk seterusnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari masing-masing mengambil waktu pribadi untuk berdoa. Mengaku secara pribadi dosa-dosa yang dilakukan, serta memohon pengampunan dari Tuhan. Mari masing-masing mengambil waktu pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Jaminan pengampunan dosa terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-5. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Firman-Nya menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan umat-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita sama-sama berdoa terkait beberapa pokok doa yang dinaikkan melalui doa syafaat ini. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa untuk pertumbuhan jemaat dalam pengenalan yang benar akan Allah Tritunggal dan keteguhan iman di dalam Kristus. Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk menundukkan diri di bawah kuasa firman-Mu dan taat pada pimpinan-Mu. Pimpinlah kami untuk mengenal Engkau dengan benar sebagaimana yang telah Engkau nyatakan akan diri-Mu dalam Alkitab. Tolonglah gereja-Mu ini, Christ Chapel Manado, yang sedang menggumulkan teknis pelaksanaan ibadah yang dapat semakin memfasilitasi pertumbuhan jemaat di dalam Kristus. Berikanlah hikmat dan kesatuan hati kepada kami semua, untuk semakin sigap, semakin kuat, dan semakin memiliki semangat dalam menghadapi tantangan saat ini. Mari kita berdoa untuk pekabaran Injil. Kami bersyukur untuk iman kepada Kristus yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga dalam menjalani hidup ini kami dapat menjalaninya sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kami bersyukur mengingat momen dan proses ketika Tuhan menjamah hidup kami. Begitu juga kami bersyukur untuk kehidupan orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil dan menunjukkan bagaimana Injil Kristus hidup dalam kehidupan mereka kepada kami semua. Pakailah dan perlengkapilah gereja-Mu untuk menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil dimanapun kami berada dan berasal. Berkatilah setiap Christ Chapel dengan kesetiaan
dan kasih kepada Kristus. Pakailah kehadiran setiap jemaat-Mu ini untuk memancarkan terang Kristus dan mampukanlah kami untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu demi kemuliaan-Mu dan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Umat-Mu yang sementara mengerjakan bagian ini, dimanapun mereka berada, biarlah kasih, hikmat, perkataan dari Tuhan, serta kemuliaan Tuhan melingkupi mereka semua. Mari kita berdoa untuk keluarga dan tetangga kita. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap kepala keluarga dengan kasih kepada Kristus, sehingga mereka dapat mengasihi keluarganya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan memimpin keluarga kepada terang ilahi. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap istri dengan hikmat dan bijaksana untuk mendampingi suami dalam memimpin keluarga, dan memberkati setiap istri dengan kekuatan untuk menopang keluarga. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap anak-anak dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, serta keberanian untuk tampil sebagai anak-anak terang dan damai. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati setiap jemaat yang lanjut usia. Biarlah kehidupan mereka semakin bersemi, dan keberadaan mereka menjadi saksi akan kesetiaan Tuhan terhadap umat pilihannya. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Kiranya Engkau memberkati tetangga kami dengan kasih kepada sesama dan pengenalan akan Engkau, khususnya bagi mereka yang belum percaya, sesuai dengan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah kehidupan mereka menjadi kesaksian akan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anggota keluarga kami ataupun anggota jemaat yang sedang sakit, maupun yang dalam proses pemulihan. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk mengingat orang-orang yang kita tahu saat ini sedang sakit. Mari kita secara khusus berdoa bagi mereka. Menyebutkan nama mereka, membawa nama mereka di hadapan Tuhan. Hiburkanlah hati mereka dengan pengharapan dan keintiman di dalam Engkau ya Tuhan. Serta kuatkanlah tubuh mereka yang sakit. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia serta kota Manado. Ya Bapa, kuatkanlah bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman ini. Pakailah pemimpin bangsa ini untuk mendatangkan kesejahteraan bagi negara Indonesia. Tolonglah umat-Mu untuk bertindak bijaksana dan berhati-hati dalam tantangan perekonomian saat ini. Berbelas kasihanlah bagi Sulawesi Utara dan bagi kota Manado yang sedang dalam proses pemilihan pemimpin daerah. Biarlah hati takut akan Tuhan menjadi bagian calon pemimpin ini. Dalam nama-Mu yang kudus ya Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 sebelum kita memberikan persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berikan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian, Ku beri persembahan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Padamu
kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Ya Tuhan, semua yang ada pada kami adalah milik-Mu, yang Engkau percayakan untuk kami kelola bagi misi kerajaan-Mu. Kembali kami naikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat-Mu di Christ Chapel Manado. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, kami berdoa. Amin. Tuhan memperbarui kita dalam firman-Nya. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya, Bapak Heinz Wokas. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Sungguh suatu sukacita bagi saya hari ini diberikan kembali kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tanpa terasa sudah hampir 3 bulan kita diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar dari kitab 1 Tesalonika. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menggunakan momen tiap hari Minggu ketika kita beribadah untuk kita semakin ditolong, untuk kita semakin berakar dalam Dia, kita semakin melihat bagaimana Injil itulah adalah kekuatan Allah yang sungguh akan terus memampukan kita sebagai orang percaya menapaki hari-hari kehidupan kita sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, di pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kalau di pagi hari ini kembali Tuhan berikan kami waktu untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Kami yang datang dengan segala keberadaan kami, Tuhan yang mengetahui isi hati pikiran kami saat ini. Karena itu kami memohon biarlah Tuhan yang menenangkan kami, sehingga kami ketika kami mendengarkan firman-Mu yang nanti akan diberitakan, biarlah Tuhan yang membuka hati kami untuk kami boleh berespons. Dan biarlah Tuhan yang memberkati firman-Mu yang akan nanti kami dengarkan bersama, sehingga itu boleh benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu boleh memimpin kehidupan kami. Ini syukur kami kepada Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kalau saudara mengikuti kebaktian minggu yang lalu, seharusnya sampai hari ini ada beberapa hal yang saudara masih akan ingat dari apa yang telah dibahas dengan begitu baik oleh Pak Philip di bacaan sebelumnya. Mari saya memberikan sedikit review untuk boleh menolong kita mendapatkan satu kelanjutan dari apa yang telah kita bahas minggu yang lalu dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Karena sejatinya apa yang akan kita bahas hari ini, perikop hari ini adalah kelanjutan dari ayat-ayat yang kita telah bahas sebelumnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada 3 pengandaian yang Rasul Paulus gunakan di ayat-ayat sebelumnya. Dan itu menjadi pengandaian begitu kuat ketika kita membayangkan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Pengandaian pertama adalah berbicara mengenai hari Tuhan. Paulus itu menggunakan pengandaian bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membayangkan pengandaian ini, saya yakin yang ada di pikiran Bapak Ibu adalah kewaspadaan. Dan secara luar biasa pengandaian ini benar-benar mendorong kita untuk kita melakukan sesuatu ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, pengandaian yang kedua yang kita temukan di ayat-ayat sebelumnya adalah disebutkan akan ada kebinasaan, atau di terjemahan bahasa Inggris disebutkan sudden destruction. Dan itu digambarkan seperti seorang perempuan yang hamil yang sedikit lagi sudah akan bersalin. Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan pasti sangat mengerti bagaimana situasi waktu itu. Rasa sakit yang dihadapi dan itu pasti tidak terbayangkan dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kemudian ketika ibu-ibu misalkan mengingat masa-masa itu, ibu-ibu akan melihat itu ada suatu kesan urgensi dan sebenarnya di saat yang bersamaan kita akan melihat juga seperti ada ketakutan. Dan itu digambarkan di pengandaian yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan kebinasaan yang akan terjadi, yang akan dilanda oleh orang-orang yang berada di luar Tuhan ketika mereka tidak mengantisipasi akan hari Tuhan itu sendiri. Dan pengandaian yang ketiga dikatakan bahwa orang percaya itu adalah seperti anak-anak terang atau anak-anak siang. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan dari pengandaian digunakan Paulus di bagian ayat-ayat sebelumnya? Bahwa
kalau dikatakan pengandaian ini seperti layaknya imajinasi, ini betapa powerful imajinasi yang digunakan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat ini. Karena seperti yang saya katakan di sebelumnya bahwa ini seperti langsung ketika kita membayangkan, kita seperti didorong untuk kita melakukan sesuatu atau kita mengantisipasi akan sesuatu. Nah Bapak Ibu, ketika kita membayangkan hal ini, apakah kita mungkin berpikir bahwa ini adalah ancaman yang sedang diberikan Paulus? Kita mungkin bertanya, apa yang dimaksudkan oleh bacaan kita sebelumnya? Bapak Ibu, saya harus memberikan satu penegasan bahwa ini bukanlah ancaman yang diberikan Paulus kepada orang-orang percaya. Dan saya begitu yakin akan hal ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai 2, kita akan melihat bagaimana situasi dari jemaat di Tesalonika. Mereka ada orang percaya yang sudah sangat yakin dengan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Ya, satu hal yang mereka yakini adalah mereka tahu bahwa Tuhan satu hari kelak akan kembali. Dan itu akan menjadi sukacita yang luar biasa bagi umat percaya. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu tidak akan menjadi sukacita bagi mereka yang berada di luar Kristus. Kenapa? Karena di hari ketika Yesus kembali, penghakiman mereka telah menanti. Nah Bapak Ibu, ketika kita membaca perikop ini, kita harus benar-benar menggunakan perspektif yang benar. Nah karena ketika kita melihat hal ini ya, perspektif itu seperti memainkan peran yang penting ketika kita itu mengolah informasi yang kita dapatkan dari teks yang kita baca. Karena itu saya sangat menyarankan kita itu untuk menggunakan perspektif ini, bahwa Rasul Paulus tujuannya dalam ayat-ayat yang kita akan telah baca sebelumnya dan akan kita baca hari ini, satu tujuan dari Paulus yang sangat jelas, bahwa Paulus ingin memberikan encouragement. Paulus ingin memberikan dorongan atau memberikan semangat kepada pada jemaat di Tesalonika ketika mereka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah di pagi hari ini Bapak Ibu, di perikop yang akan kita baca, Paulus kemudian melanjutkan penjelasannya dan memberikan setidaknya 3 hal yang akan kita pelajari bersama. Jadi Rasul Paulus itu memberikan encouragement seperti ini kepada jemaat di Tesalonika. Pertama, Paulus kembali menekankan bahwa sebagai anak-anak terang, mereka seharusnya sadar dan terus berjaga-jaga menjelang hari Tuhan. Yang saya percaya, hal itu pun berlaku bagi kita saat ini. Hal kedua yang akan kita pelajari dari teks hari ini, bahwa anak-anak terang ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak terang kelak akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini menjadi sukacita kita ketika kita membayangkan harinya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan kelak. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu, bahwa sambil menantikan kedatangan Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, anak-anak terang, bahwa mereka seharusnya saling menasihati dan saling membantu. Mari saya bacakan bagian Alkitab di pagi hari ini buat Bapak Ibu sekalian. Saya kembali akan membacakan dari ayat 1, karena seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya bacaan kita hari ini adalah satu kelanjutan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan. Dan saat ini kami akan merenungkannya. Kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Bukalah hati kami, untuk kami boleh berespons kepada kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik perikop yang kita baca pagi hari ini, memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa minggu yang lalu kita membaca sampai ke ayat yang ke-5 dan hari ini kita seharusnya fokus di ayat 6 sampai ke ayat yang ke-11. Tapi sebelum kita melihat transisi yang akan kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu di ayat 6 sampai ke ayat yang ke-11, coba kita mundur sejenak di ayat 5. Saya yakin ketika Bapak Ibu membaca ayat 5, saya yakin ada satu pertanyaan yang akan Bapak Ibu ajukan. Kenapa saya begitu yakin dengan hal itu? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat 5 itu seperti ada permainan kata-kata. Apakah Bapak Ibu merasakan seperti itu? Saya mungkin kalau dikatakan permainan kata-kata mungkin berlebihan, tapi memang ada kesan seperti itu. Nah di ayat 5 Bapak Ibu kita melihat bagaimana Paulus itu berpindah gitu ya. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya menjadi salah satu karakteristik dari cara Rasul Paulus itu menuliskan surat-suratnya. Dalam hal ini Paulus awalnya menggunakan kamu, kata kamu. Berulang kali disebutkan kata kamu. Tetapi tiba di kalimat kedua di ayat kelima ini, Paulus kemudian mengganti kata kamu itu dengan kata kita. Nah, apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari hal ini Bapak Ibu? Dari studi Alkitab yang saya lakukan, saya temukan ada yang memberikan komentar seperti ini Bapak Ibu, bahwa apa yang dilakukan Paulus dalam ayat kelima itu, sebenarnya Paulus itu sedang mempersiapkan pembaca surat ini tentunya, untuk membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, nuansa dari ayat 6 sampai 8 ini seperti terdengar Paulus itu melunak Bapak Ibu. Dan Paulus itu kemudian terus menggunakan kata kita. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hal ini Bapak Ibu? Kita kemudian melihat bahwa dalam hal ini Paulus itu mengikut sertakan dirinya dalam nasihat yang dia sedang berikan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, mari kita perhatikan bersama apa yang disampaikan Paulus di ayat 6. Nah, di ayat ini, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa tentu Paulus tidak sedang mengatakan secara literal kepada jemaat di Tesalonika bahwa tidur itu tidak penting. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tentu tidak demikian. Karena kita tahu bahwa tidur itu perlu untuk kesehatan kita. Namun, yang dimaksudkan Paulus ialah untuk menasehati jemaat di Tesalonika untuk tetap berjaga-jaga dan sadar saat menantikan hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di pasal 4 yang kita bahas 2 minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat ya, kita sudah sama-sama belajar bahwa jemaat di Tesalonika ini, mereka itu telah mendapatkan pengajaran dari Paulus mengenai hari Tuhan. Sehingga mereka itu aneh kalau mereka itu bersikap seolah-olah tidak tahu. Jadi pada dasarnya mereka itu sudah mengerti bahwa hari Tuhan itu jelas, pasti akan datang, dan mereka sudah istilahnya well informed, sudah mendapatkan cukup informasi tentang hal ini. Nah, Paulus kemudian kita saksikan ya, mengkontraskan kondisi dari jemaat ini dengan cara membandingkan dengan orang-orang yang tidak peduli dengan hari Tuhan. Yang dikatakan di ayat 7 bahwa orang-orang ini yang tidak peduli dengan hari Tuhan, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka itu tidur dan mereka mabuk. Nah, kedua kondisi yang dipilih Paulus ini menunjukkan betapa orang-orang ini tidak peduli akan apa yang terjadi nanti. Nah, coba perhatikan bahwa nasihat yang diberikan Paulus ini, kalau Bapak Ibu ingat ya, dan kita misalkan membandingkan dengan apa yang misalkan kita temukan di Injil Matius, ini kita melihat ada satu paralel gitu ya. Karena nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini mirip dengan apa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya.
saat mereka bercakap-cakap di Bukit Zaitun, waktu itu Yesus sedang menjelaskan tentang bagaimana ketika Tuhan datang kembali. Nah, saya bacakan misalkan dari Matius 24 ayat 42, dikatakan seperti ini. Yesus mengatakan pada murid-muridnya, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Seperti layaknya jemaat di Tesalonika, mereka juga tidak tahu kapan hari Tuhan akan datang. Tetapi mereka tahu bahwa hari Tuhan itu pasti kelak datang. Karena itu peringatan yang sama diberikan kepada mereka, berjaga-jaga. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan dua situasi ini, Yesus dengan jelas mengingatkan muridnya untuk berjaga-jaga, Bapak Ibu ya. Dan dari ayat-ayat ini Bapak Ibu kita bisa simpulkan bahwa berjaga-jaga itu adalah salah satu karakteristik dari murid Kristus. Karena kita tahu bahwa dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya selalu akan ada tantangan yang menanti. Dan kita tahu bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Kita selalu menantikan waktu di mana kita akan akhirnya bersama-sama dengan Kristus. Saudara, jika kita memperhatikan ayat 8 yang kita sudah baca tadi ya, kita kemudian melihat bahwa Paulus tidak menyarankan jemaat di Tesalonika itu untuk sekedar berjaga-jaga tanpa perlengkapan apa-apa. Melainkan Paulus itu menasihati mereka untuk dikatakan dengan jelas ya, mengenakan baju zirah. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa itu baju zirah? Itu kalau misalkan Bapak Ibu lihat prajurit-prajurit di zaman dahulu ketika mereka memakai baju yang itu seperti terbuat dari besi gitu Bapak Ibu ya. Itu ada satu bagian yang menutupi dada mereka, itu breastplate kalau dalam bahasa Inggrisnya, baju zirah. Itu menutupi dada mereka. Nah, dikatakan bahwa mereka seharusnya mengenakan baju zirah iman dan kasih dan berketopong. Saya yakin Bapak Ibu banyak dari Bapak Ibu yang tidak tahu apa itu berketopong. Berketopong itu sebenarnya helmet, jadi helm gitu Bapak Ibu ya. Pakai helm, modelnya seperti helm, yang kalau Bapak Ibu membayangkan prajurit-prajurit dulu Romawi yang pakai helm seperti helm gitu ya. Dan dikatakan berketopong pengharapan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, perhatikan bahwa saat memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika, itu Paulus itu melihat bahwa orang Kristen itu seperti seorang prajurit, seperti prajurit-prajurit ya, karena ini dalam bentuk jamak, tidak hanya merujuk kepada satu orang. Ini sekumpulan prajurit yang bukan hanya siap dalam kesadaran mereka, dalam arti mereka itu tahu, oh mereka dalam keadaan perang gitu. Bukan hanya seperti itu. Tetapi mereka juga itu siap dengan perlengkapan untuk bertempur. Tadi dikatakan ada baju zirah dan ketopong. Ini adalah perlengkapan perang yang menjadi perlengkapan penting saat prajurit itu di medan perang di zaman itu ya. Nah, baju zirah seperti yang saya katakan tadi itu melindungi bagian dada dari prajurit yang kita tahu pasti itu melindungi organ vital, yaitu jantung Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu tahu kalau misalkan dalam kondisi seperti itu misalnya kena panah atau kena tombak gitu yang daerah itu tidak dilindungi, ya pasti itu langsung mengancam keselamatan dari prajurit tersebut. Nah, begitu juga dengan ketopong atau yang saya bilang tadi helmet ya, itu melindungi area kepala. Jadi bayangkan kalau misalkan prajurit tidak menggunakan alat-alat itu, mungkin ketika dia baru sampai ke medan peperangan, belum juga menghadang musuhnya dari jauh dia sudah kena panah misalkan, ya langsung selesai urusan dia di tempat itu ya. Nah, saudara, jika saudara itu senang membaca literatur klasik ya, salah satu bacaan penting yang saya sangat rekomendasikan untuk saudara baca itu adalah karya klasik dari John Bunyan yang judulnya The Pilgrim Progress. Nah, di salah satu bagian di buku itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca gitu ya, dikisahkan ini tokoh utamanya adalah si Christian gitu ya. Nah, setelah ada beberapa episode, dia akhirnya tiba di satu situasi di mana dia itu harus melewati yang namanya The Hill of Difficulty. Nah, dari situ dia kemudian akan tiba di satu tempat yang namanya The Valley of Humiliation. Jadi lembah penghinaan seperti itu ya. Nah, di tempat ini dia itu bertemu dengan seorang monster. Dikatakan seorang monster yang bernama Apollyon. Nah, digambarkan bahwa Apollyon ini, Bapak Ibu coba berimajinasi ya. Dia bersisik seperti ikan, ia mempunyai sayap seperti naga, kaki seperti beruang, dan dari perutnya keluar asap dan mulutnya itu seperti mulut singa. Coba bayangkan Bapak Ibu.
mempunyai sisik seperti ikan, sayap seperti naga. Bapak Ibu, naga itu jangan Bapak Ibu membayangkan itu seperti ular Bapak Ibu ya. Naga kalau dulu itu seperti binatang yang ada sayapnya gitu Bapak Ibu, dibilang itu dragon. Nah, kaki seperti beruang, seperti apa itu ya kekuatannya. Dan mulutnya itu seperti mulut singa. Nah, dalam satu scene itu ditunjukkan bagaimana Apollyon itu kemudian menuduh Christian dengan segala macam tuduhan dengan tujuan untuk mempermalukan dia. Dan akhirnya mereka itu kemudian berkelahi, mereka bergulat Bapak Ibu. Dan ada satu kesempatan Apollyon itu kemudian membidik dada Christian dengan panah api. Tapi bersyukur itu Christian kemudian menangkis ya, menggunakan perisainya sehingga dia terhindar dari panah api yang diarahkan kepada dia. Bapak Ibu, ini adalah kisah yang sebenarnya menarik sekali, yang ini adalah gambaran dari perjalanan yang akan dialami oleh orang Kristen sambil mereka itu menantikan Yesus. Kita akan terus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Dan bukan hanya sekedar tantangan Bapak Ibu, tapi musuh yang siap untuk menyerang. Karena itu kita harus selalu mengenakan seluruh perangkat perang kita, perlengkapan perang kita, supaya kita bisa menang menghadapi situasi tersebut. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di ayat 8 bacaan kita ya, Paulus itu meminta jemaat di Tesalonika untuk berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan 3 kata ini ya, iman, kasih, dan pengharapan, saya yakin Bapak Ibu langsung mengingat 3 virtues gitu ya, yang selalu menjadi karakteristik orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita nampak dari pengharapan yang kita miliki dan tindakan kasih yang kita bagikan dan kita tunjukkan kepada dunia ini. Paulus itu mendorong jemaat di Tesalonika untuk mengenakan hal-hal ini Bapak Ibu. Saat kita menantikan kedatangan Yesus, kita itu tidak pernah dipanggil hanya untuk menjadi orang Kristen yang pasif. Sebaliknya kita diminta untuk menjadi perpanjangan kasih Allah kepada dunia yang semakin terhilang. Nah, selanjutnya bagian kedua dari perikop kita di pagi hari ini. Di ayat 9 sampai 10 Bapak Ibu, kita itu mendapatkan satu janji yang menjadi penghiburan bagi kita bahwa anak-anak terang kelak akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Janji ini bukanlah suatu janji yang hanya sekedar mudah-mudahan, melainkan ini adalah satu jaminan yang pasti bagi setiap kita yang menerimanya. Saudara, saya tidak mengetahui apa yang saudara rasakan ketika membaca ayat-ayat ini. Tapi saya pribadi ketika saya sedang mempersiapkan perikop di pagi hari ini ya, dan ketika saya membaca ayat yang saya maksudkan, bahkan ketika saya itu membaca sampai berkali-kali, saya harus mengatakan bahwa saya itu merasakan kedamaian yang saya tidak bisa lukiskan akan kata-kata tersebut. Coba Bapak Ibu resapi kata-kata yang saya maksudkan. Bayangkan Yesus itu sedang berbicara langsung kepada kita, menatap mata kita, dan memberikan kita satu encouragement. Bahwa Allah kita tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Coba Bapak Ibu bayangkan itu. Saya tidak tahu penghiburan apa yang lebih lagi dari kata-kata itu. Beberapa waktu terakhir, kita jemaat di Christ Chapels ya, kita itu menerima komentar-komentar yang disiapkan oleh Reverend Yohanes Halim terkait dengan 95 dalil dari Martin Luther. Nah, kalau saudara meneliti dengan seksama gitu ya, komentar-komentar yang dibagikan oleh Reverend Yohanes, mungkin saudara kan ingat ada satu kali di grup kita itu sempat ada perbincangan gitu ya, waktu Reverend Yohanes Halim membagikan hal ini. Yang saya maksudkan adalah ketika Reverend Yohanes Halim membagikan dalil yang ke-10, yang kira-kira kalau terjemahan bebasnya seperti ini. Imam-imam bertindak salah dan tanpa pengetahuan jika dalam kasus orang yang sekarat mengganti hukuman kanonik dengan api penyucian. Saudara, ini sungguh suatu hal yang jahat ketika orang yang sudah sekarat, yang sudah hampir mati, kemudian itu disuguhi ya, dalam konteks zaman waktu itu disuguhi indulgensi. Ini bukan sesuatu yang sederhana Bapak Ibu, itu adalah suatu tindakan yang jahat.
bagi mereka yang sekarat, tapi telah berada dalam Kristus. Ayat 9 yang kita baca di perikop hari ini, itu adalah satu kabar baik. Kabar baik yang tiada taranya ketika itu diperhatikan dan renungkan. Dengarkan kembali kata-kata dari ayat 9 dan ayat 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang baru saya bacakan tadi, ada satu frase di akhir ayat itu yang mengatakan supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Apa yang dimaksudkan dengan frase tersebut? Artinya bahwa dalam hidup dan mati kita itu bersama-sama dengan Tuhan, gitu ya. Dan tentu ketika kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jauh mengenai hal ini, salah satu rujukan yang bisa kita gunakan adalah Katekismus Heidelberg. Pertanyaan pertama dikatakan seperti ini: apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jawaban dari pertanyaan itu adalah seperti ini: bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh hutang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Saudara, tidak ada manusia yang sebenarnya tidak takut mati. Bahkan ketika kita itu membaca, kita nonton, atau bahkan kita mendengar ada yang katanya itu pasukan yang berani mati, gitu ya. Saya percaya bahwa deep down in their hearts, jauh di lubuk hati mereka itu takut akan kematian. Mengapa kita itu takut akan kematian? Dan mengapa kematian itu membuat kita seakan-akan murka? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya mengutip dari satu buku yang ditulis oleh Timothy Keller yang berjudul Allah yang Masuk Akal, gitu ya. Tim Keller memberi jawaban seperti ini untuk pertanyaan yang saya ajukan tadi ya. Mengapa kita takut akan kematian? Ini agak panjang jadi saya harus baca pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa meresapi. Alasan pertama adalah karena akibat yang dibawa oleh kematian pada relasi kita. Relasi kasih adalah hal terpenting yang membuat kita hidup menjadi bermakna, yang membuat hidup menjadi bermakna. Kematian merampas itu satu persatu dalam perjalanan waktu, memiskinkan Anda dari hal tersebut. Terakhir, kematian menyambangi Anda dan merampas Anda dari orang-orang yang mengasihi Anda. Ada satu lagi alasan mengapa kita takut akan kematian. Pendekatan yang melihat kematian sebagai sesuatu yang alami mengasumsikan bahwa setelah kematian tidak ada apa-apa, tidak ada keberadaan atau kesadaran. Tapi itu tidak bisa dibuktikan. Dan untuk bisa memastikan itu butuh loncatan iman. Nah, seorang pujangga bernama John Dryden menulis, kematian itu sendiri bukanlah apa-apa, tapi ketidaktahuan akan apa yang akan terjadi sesudahnya yang membuat kita takut. Dan Rousseau setuju, dia yang pura-pura tidak takut ketika menghadapi kematian adalah seorang pembohong. Bahkan orang-orang yang tidak percaya pada Allah atau kehidupan setelah kematian merasa perlu menguji diri mereka dengan pertanyaan, apakah saya sudah cukup mengasihi teman-teman dan keluarga saya? Apakah saya sudah cukup murah hati dengan uang saya? Apakah saya tidak menunda perubahan yang sudah seharusnya saya lakukan dalam hidup saya? Di bawah bayang kematian, ada sesuatu yang membuat kita bertanya, apakah kita sudah hidup sebagaimana seharusnya kita hidup? Dan jawaban terhadap hal tersebut hampir pasti, tidak. Maka tidak heran jika kesadaran kita ini ditambah dengan ketidakmampuan kita untuk memastikan apa yang terjadi setelah kematian,
telah membuat begitu banyak orang menjadi pengecut ketika kematian sudah mendekat. Jika Anda mengendarai mobil 60 mil, atau saya nggak tahu itu kalau dikonversi mungkin hampir 100 km gitu Bapak Ibu ya, tapi tidak mampu melihat apa yang ada di luar jendela, pasti itu suatu yang menakutkan. Dan jika Anda mengendarai ke arah kematian tanpa bisa melihat apa yang sedang terjadi, itu juga akan membuat Anda takut. Jadi, apa itu harapan orang Kristen yang bukan hanya menjelaskan mengapa kita merasa kematian begitu tidak alami, tetapi juga memberi kita kemampuan untuk menghadapi dan menang atasnya? Tim Keller melanjutkan, kematian bukan bagian dari rancangan awal Allah. Kita tidak diciptakan untuk tua, lemah, dan mati. Kita tidak diciptakan untuk relasi kasih yang berakhir dengan kematian. Kematian adalah suatu gangguan, sebuah hasil dari dosa dan akibat dari manusia berbalik dari Allah. Sampai hari ini kita tetap merasa bahwa kita dicipta untuk kekekalan, bahwa kita dicipta untuk kasih tanpa perpisahan. Itu adalah jejak ingatan dari asal mula kita menurut rancangan Allah. Kita terjebak dalam dunia kematian dan kita tidak dirancang untuk dunia seperti itu. Nah, solusi bagi dilema kita secara tradisi diungkapkan dalam surat kepada jemaat Ibrani. Surat itu mengajarkan bahwa anak Allah yang kekal diutus ke dalam dunia menjadi manusia, tunduk pada kelemahan dan kematian. Tetapi melalui kematian itu, Dia menghancurkan kekuatannya agar membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu bisa cek di Ibrani 2 ayat 14-15. Bagaimana dia melakukan ini? Dia ini menuju kepada Tuhan gitu ya. Dia melakukannya sebagai pemimpin kita. Bapak Ibu, di zaman kuno seorang pemimpin berarti seorang yang terlibat dalam pertempuran sebagai perwakilan. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu ingat waktu Goliat itu Daud melawan Goliat ya. Daud itu mewakili Israel. Demikian juga Yesus terlibat dalam suatu pertempuran dengan kematian. Dia bertempur mewakili kita. Awalnya dia tidak menang karena dia mati di atas kayu salib. Namun menurut Alkitab, kematian bukan sekedar musuh kita, tetapi juga algojo kita. Dan sama seperti kuasa penagih hutang hilang atas kita ketika seseorang telah membayar penuh hutang kita, demikian juga klaim atas kuasa kematian atas kita ketika Yesus telah mati menggantikan kita. Itu membayar hukuman kita. Inilah alasan kematian Yesus menghancurkan kuasa kematian. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dengan kata lain, kegelapan maut menelan Yesus. Dia masuk ke dalam, tetapi dia keluar dari situ. Kematian tidak menguasainya, karena dia tidak bersalah. Namun sekarang, kematian juga tidak berkuasa atas orang-orang yang beriman kepadanya. Itu yang sudah kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di 1 Tesalonika 4. Kristus telah membayar semua dosa kita. Kita mungkin mati secara fisik, tetapi kematian sekarang hanya menjadi jalan masuk kepada hidup yang kekal bersama dengan Dia. Inilah alasan mengapa orang percaya dalam Kristus tidak lagi diperbudak oleh ketakutan akan kematian. Mereka bisa bernyanyi seperti ini, Yesus hidup, Yesus hidup. Kematian sekarang hanyalah jalan masuk saya kepada kemuliaan. Maka bangkitlah jiwaku, karena engkau memiliki mahkota kehidupan di hadapan Allah. Ada satu orang yang kembali dari kematian, dari kota yang tersembunyi. Dia telah pergi ke sana dan keluar lagi ke dalam hidup. Dan semua yang mengikuti dia menjalani jalan yang sama. George Herbert membahas tentang kematian. Dia menyebut kematian dulunya sebagai algojo terbaik, tapi sekarang menjadi tukang kebun. Lebih lagi seorang penyambut tamu bagi jiwa kita di luar sana. Sekarang, bagi orang Kristen, kematian malah membuat hidup mereka jauh lebih baik. Saat kita hidup di dunia, kematian adalah jalan untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas mengajarkan itu dan menunjukkan kepada kita ya, beberapa minggu sebelumnya. Bahwa saat kita mati, jiwa kita itu langsung bersama-sama dengan Tuhan.
Saat menenungkan bagian ini Bapak Ibu dan mempersiapkan khotbah hari ini, saya itu kemarin teringat beberapa bulan yang lalu waktu papa saya meninggal. Saya sangat dikuatkan oleh banyak orang waktu itu, dan ada satu momen ketika salah satu pimpinan saya itu kemudian mengirimkan pesan singkat, dan beliau kemudian membagikan satu kisah yang sangat berkesan buat saya, dan terus saya ingat sampai sekarang. Ceritanya kira-kira seperti ini. Jadi ada seorang perawat dan beberapa mahasiswa yang keperawatan yang saat itu sedang mendampingi seorang wanita yang suaminya sedang sekarat di rumah sakit tentunya. Nah, wanita ini bernama Donna dan suaminya bernama Jimmy. Nah, mereka sudah menikah lebih dari 40 tahun dan kemudian Jimmy ini sakit yang cukup parah dan lama dan masuk ke rumah sakit. Nah, sewaktu keadaan Jimmy drop sekali dan ya pasti sudah sekarat, perawat kemudian memanggil Donna untuk masuk. Waktu Donna masuk, dia kemudian memegang tangan Jimmy yang tentunya sudah setengah sadar dan bahkan mungkin sudah tidak sadar. Dan dengan tenang dia berbisik kepada Jimmy, "Jimmy, isn't it excited that today you got to see the Lord Jesus? Bukankah itu hal yang menyenangkan hari ini? Kamu akan bertemu dengan Tuhan Yesus?" Saudara, bagi anak-anak terang, kematian bukanlah menjadi suatu teror yang menakutkan, melainkan menjadi sukacita. Mengapa bisa demikian? Itu karena kita mempunyai jaminan yang kekal. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Bagian terakhir dari perikop kita di pagi hari ini. Rasul Paulus kemudian mengingatkan jemaat di Tesalonika seperti yang telah dinasihatkan sebelumnya ya, di pasal 4 kalau Bapak Ibu ingat 2 minggu yang lalu, bahwa mereka seharusnya saling menasihati dan saling membangun menjelang hari Tuhan. Ayat 11 ini adalah bentuk penegasan dari Paulus bahwa apa yang disampaikan di bagian-bagian sebelumnya, seperti yang saya sampaikan di awal renungan kita, bahwa ini adalah bentuk dorongan atau encouragement yang Paulus bagikan pada jemaat di Tesalonika. Paulus telah mendengar bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka itu saling menasihati, saling membantu, saling membangun satu dengan yang lain. Karena itu Paulus mendorong mereka untuk terus melanjutkan melakukan hal tersebut. Nah saudara, Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk kita perhatikan. Bukan hanya supaya mereka dibangun dan diperhatikan, tapi juga supaya mereka itu dinasihati. Dalam pelayanannya kita menemukan bagaimana Yesus itu memberikan penghiburan kepada orang-orang yang membutuhkan penghiburan. Tetapi di saat yang sama, Yesus juga memberikan nasihat, bahkan menegur mereka yang hidup sembarangan. Saudara, kita dipanggil untuk melakukan kedua hal tersebut. Membangun, tetapi juga memberi teguran bagi mereka yang hidup sembarangan. Burke Parson, seorang pendeta di Amerika, satu kali itu tweet gitu ya, pakai Twitter, dia menuliskan kalimat seperti ini. "It's true, Jesus was a friend of sinners, but because he was a true friend, he called those friends to repent and believe." Benar, Yesus adalah sahabat bagi para pendosa, dan Yesus berkawan dengan para pendosa. Tetapi karena dia adalah teman yang sejati, dia bukan hanya sekedar bersahabat dengan mereka, tapi dia juga memanggil sahabat-sahabatnya ini supaya bertobat dan percaya. Saudara, apakah kita melakukan bagian kita ini? Atau kita sekedar menjadi teman tetapi tidak membangun teman kita? Atau sebaliknya, ketika dia tersesat, apakah kita memberikan nasihat supaya ia bertobat dan percaya? Saudara, bagian Alkitab hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak terang untuk terus berjaga-jaga dan sadar. Kita diingatkan untuk menggunakan perlengkapan perang kita, iman, pengharapan, dan kasih. Seharusnya bukan hanya sekedar menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen, tapi benar-benar nampak dalam tindakan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi kita punya kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus untuk kita tetap kuat. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus 9 ayat 8, Paulus menuliskan demikian. Nah, semoga ini boleh menjadi encouragement buat Bapak Ibu. Bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya
Kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberikan kasih karunia pada kita, sehingga kita itu boleh efektif dalam kita menjalankan hidup kita sebagai orang percaya. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, anak-anak terang, untuk kita senantiasa hidup berkenan di hadapannya. Mari kita berjaga-jaga dan tetap sadar sambil saling menasihati dan saling membangun menjelang hari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kembali Tuhan memberikan kami satu peneguhan. Tuhan memanggil kami untuk kami terus berjaga-jaga dan siap sedia dalam segala keadaan kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan telah menunjukkan kepada kami apa yang akan kami alami di akhir hidup kami. Satu jaminan yang pasti bahwa kami akan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan tidak pernah merancangkan dalam kehidupan kami untuk kami boleh menghadapi murka. Tapi Tuhan mengingatkan kami, siapa kami, bahwa kami adalah anak-anak yang Tuhan telah adopsi. Sehingga kami sekarang boleh bersyukur untuk status kami ini. Dan Tuhan memanggil kami untuk menghidupi status kami ini. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ajarkan kami dan ingatkan kami untuk kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu di mana Tuhan memimpin dan mengutus kami. Biarlah kasih Kristus nyata dalam kehidupan kami dan orang lain, terutama mereka yang belum mengenal Kristus, boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa syukur kami kepadamu, yang kami persembahkan hanya dalam nama-Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Allah yang telah berfirman dan terpujilah Roh Kudus yang telah menuntun kita sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian berjudul O Church Arise sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan. Church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our Captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies and army bold, whose better Christ's love, reaching out to those in darkness. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. With the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the prize for which He died, an inheritance of nations. So Spirit come, put strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of a servant good and faithful. As saints of old still line the way, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory.
Kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai sekalian malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Saudara, kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kita di pagi hari ini. Kita boleh mengikuti ibadah dengan baik, firman-Nya boleh beritakan. Dan saat ini sebelum saudara kembali ke dalam kehidupan masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Yang saat ini saya akan bacakan dari Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Yang kiranya ini boleh meneguhkan saudara sekalian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar, serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, mari kita menikmati persekutuan bersama orang-orang di sekitar kita di dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.